Bab 522. Berlindung. Istana Aucuba. Kali ini suku Aucuba bisa terelakkan dari bencana besar dan memadamkan pemberontakan. Semua ini berkat Siska. Kami adalah sahabat baik, aku tidak akan banyak mengucapkan terima kasih. Kelak, jika kamu membutuhkan suku manusia pohon kami, katakan saja. Jenny Su duduk di singgasana yang terbuat dari sulur pohon dan tersenyum pada Siska Yin yang ada di bawah. Mendengar kata-kata Jenny Su, banyak tetua suku manusia pohon mengangguk diam-diam. Suku rubah berekor 9 jauh lebih kuat dari suku manusia pohon. Jika bisa membentuk aliansi dengan rubah berekor 9, itu tidak diragukan lagi merupakan hal yang bagus bagi suku manusia pohon saat ini. Siska Yin tersenyum dan berkata, "Jenny, apakah kamu tidak akan berterima kasih kepada suamiku? Jika bukan karena dia, aku tidak akan bisa mengusir Master Kerajaan Dinghan." Tidak perlu berterima kasih, tidak perlu, sudah seharusnya. Pada saat ini, warrior yang berkata dengan cepat. Banyak mata manusia pohon di tempat jatuh pada warrior yang. Mereka memiliki kesan yang baik tentang manusia di depan mereka ini, karena dialah yang membunuh Master Kerajaan Dinghan dan kepala suku Akasia, sehingga membuat suku Aucuba terelakkan dari bencana. Dapat dikatakan bahwa jika tidak ada manusia di depan ini, suku Aucuba akan berada dalam bahaya. Tatapan Jenny Su jatuh pada warrior yang, dan dia juga penuh rasa ingin tahu terhadap warrior yang, di usianya yang masih belia, dia sudah memiliki kekuatan yang begitu menakutkan, apalagi dia juga merupakan kaisar pedang zaman ini. Bagi klan siluman, kemunculan manusia yang sejenius ini, tidak tahu apakah itu berkah atau bencana. Setelah terdiam beberapa saat, Jenny Su melirik Siska Yin, lalu mengangguk ke arah Jihan Su di sampingnya. Jihan Su sedikit ragu-ragu, lalu mengangguk dan berbalik. Setelah beberapa saat, Jihan Su kembali ke lokasi, hanya saja kali ini dia memiliki botol hijau ekstra di tangannya. Saat melihat botol kecil ini, banyak ekspresi manusia pohon yang ada di lokasi berubah. Beberapa orang sepertinya ingin mengatakan sesuatu, tapi Jihan Su balas melotot. Jenny Su mengambil botol, lalu berjalan ke warrior yang, dan berkata, "Tuan muda yang, budi besar tidak cukup dengan berterima kasih. Di dalam sini ada 3 tetes, air mata kehidupan, sedikit niat hati dari suku manusia pohon kami, aku harap tuan muda yang tidak akan menolak." Air mata kehidupan. Ekspresi Siska Yin di samping tergerak dan berkata, "Jenny, kamu benar-benar tega. Bisa-bisanya kamu mengambil air mata kehidupan suku manusia pohon yang berharga untuk orang ini. Aku sedikit cemburu. Jika Siska menginginkannya, aku akan memberikan Siska setetes nanti." Jenny Su tertawa. Siska Yin menggelengkan kepalanya dan berkata, "Benda ini hanya ada 10 tetes dalam 1000 tahun, ini sangat berharga bagi suku manusia pohon, bagaimana aku bisa memintanya padamu? Bagaimanapun, kamu memberikannya padanya, itu setara dengan memberi itu padaku, aku dan dia tidak terpisah satu sama lain." Dengan mengatakan itu, dia langsung mewakili warrior yang mengambil botol hijau itu, dan kemudian terus mengamatinya. Warrior yang berkata, "Air mata kehidupan. Bisakah itu meningkatkan kekuatan orang?" Siska Yin melirik warrior yang dan berkata, "Meskipun benda ini tidak dapat meningkatkan kekuatan, itu jauh lebih berharga daripada benda yang bisa meningkatkan kekuatan. Dengan benda ini, tidak peduli berapa banyak luka yang diderita, bahkan jika seluruh meridian tubuh atau tulangnya patah, hanya perlu meminum 1 tetes saja dan kamu akan dapat segera pulih." Begitu bagus. Warrior yang sudah tidak bisa tenang.
Awalnya karena roh Aucuba, dia masih ingin menolak, tetapi sekarang, siapapun yang menolak adalah orang bodoh. Ngomong-ngomong, Tuan Muda Yang, Jenny Su memiliki satu permintaan, kata Jenny Su tiba-tiba. Mendengar ini, warrior yang terhenyak, dalam hati dia berkata akhirnya tiba juga. Tanpa menunggu warrior yang menolak atau setuju, Jenny Su langsung berkata, roh Aucuba adalah harta suku manusia pohon, itu sangat penting bagi suku manusia pohon. Oleh karena itu, mohon Tuan Muda yang dapat mengembalikan roh Aucuba. Tuan Muda yang berjasa besar kepada suku manusia pohon, jika Tuan Muda yang mempunyai persyaratan apapun, kecuali roh Aucuba, selama suku manusia pohon bisa melakukannya, kami tidak akan menolak. Tolong. Setelah berbicara, dia memberi hormat kepada warrior Yang. Semua manusia pohon di istana memandang warrior Yang. Siska Yin tidak lagi bermain dengan air mata kehidupan itu lagi, matanya juga tertuju pada warrior Yang. Warrior yang tersenyum pahit, hal yang paling dikhawatirkannya terjadi. Dia berkata, Nona Jenny Su, sejujurnya, meskipun roh Aucuba ini adalah benda yang baik dan berguna bagiku, aku tidak akan sampai begitu tidak tahu malu untuk menggunakannya. Kamu juga telah melihatnya sebelumnya, itu masuk ke tubuhku dengan sendirinya. Apa yang aku inginkan katakan adalah bukan karena aku tidak mau mengembalikannya padamu, tapi roh Aucuba sendiri yang tidak mau keluar. Jenny Su sedikit mengernyit, dan tatapan suku manusia pohon lainnya menjadi sedikit tidak ramah. Sekarang mereka hanya memiliki satu pemikiran di hati mereka, dan itu adalah bahwa manusia yang awalnya tampaknya cukup disukai ini ingin mengambil paksa roh Aucuba. Warrior yang berkata, aku tahu kalian tidak percaya, tetapi itulah kenyataannya. Warrior yang juga sedikit tertekan saat ini. Memang, siapapun pasti tidak akan senang diperlakukan sebagai perampok. Dia tahu bahwa alasan mengapa roh Aucuba tinggal di dalam dirinya terutama karena roh Aucuba melihat pusaran pusat energi. Tapi masalahnya adalah dia tidak bisa mengatakannya kepada para manusia pohon ini. Mendengar kata-kata warrior yang sedikit tidak bertanggung jawab, banyak manusia pohon yang ada di lokasi sudah dipenuhi amarah. Jika bukan karena warrior yang sudah membantu mereka, jika bukan karena kekuatan warrior yang, kemungkinan banyak manusia pohon sudah mulai bergerak. Jenny, apa yang dia katakan seharusnya benar. Pada saat ini, Siska Yin berkata tiba-tiba. Jenny Su menatap Siska Yin dengan bingung. Siska Yin melirik warrior yang, lalu berkata, apakah karena itu? Warrior yang tahu apa yang dimaksud Siska Yin dan segera mengangguk. Siska Yin memandang Jenny Su dan berkata, Jenny, kamu mungkin benar-benar tidak akan bisa memintanya lagi. Aku dapat menjamin bahwa bukan karena dia serakah dan menginginkan roh Aucuba kamu adapun mengenai alasannya, dia mungkin tidak akan memberitahu kamu, dan aku juga tidak akan memberitahumu, jika tidak, dia pasti akan membunuhku. Aku benar-benar minta maaf, aku tidak menyangka masalahnya menjadi seperti ini. Jenny Su tersenyum pahit, jika Siska Yin bukan temannya, dia curiga keduanya sudah berkomplot untuk berbohong soal roh Aucuba. Dia masih mempercayai Siska Yin, dan naluri memberitahunya bahwa warrior yang di depannya ini bukanlah orang seperti itu. Meskipun baru kenal untuk waktu yang singkat, dia tahu bahwa pihak lain adalah orang yang sangat bangga, jika benar-benar mengambil roh Aucuba secara paksa, pihak lain tidak akan pernah menjelaskan begitu banyak hal kepadanya. Tapi, haruskah harta suku Aucuba diberikan begitu saja? Tidak hanya dia tidak setuju, kemungkinan seluruh manusia pohon dari suku manusia pohon juga tidak akan setuju. Tidakkah kamu seharusnya menunjukkan niatmu sedikit?
Siska Yin memelototi warrior Yang dan berkata, meskipun itu bukan niatmu, kamu juga memiliki tanggung jawab yang tak terelakkan, kan? Warrior Yang tersenyum pahit, dan berkata, bukannya aku curang, meskipun mutiara ini sangat bagus dan sangat berguna bagiku, tapi sungguh, itu tidak begitu berharga hingga aku harus bersikap curang. Baiklah, aku memang punya tanggung jawab. Begini saja, Nona Jenny Su, katakan harganya, aku akan membeli mutiara ini. Beli. Jihan Su sangat marah, memelototi warrior Yang dan berkata, mutiara ini adalah benda spiritual langit dan bumi, menggunakan uang untuk membeli benda spiritual langit dan bumi. Konyol sekali, tahukah kamu apa itu benda spiritual langit dan bumi? Tahukah kamu apa itu benda spiritual langit dan bumi? Aku tahu. Warrior Yang mengangguk dan berkata dengan jujur. Tentu saja dia tahu, ada 3 jenis benda spiritual langit dan bumi di tubuhnya, bagaimana mungkin dia tidak tahu? Kamu tahu. Kurasa kamu tidak tahu. Jihan Su berkata dengan marah, setiap jenis benda spiritual langit dan bumi adalah kesayangan dunia ini, dan keagungannya tidak seperti yang kamu bayangkan, kamu. Berbicara hingga di sini, suara Jihan Su tiba-tiba berhenti, menatap warrior Yang dengan takjub, seharusnya dikatakan bahwa dia sedang menatap sebuah api dan sebuah arus listrik ungu dari kedua telapak tangan warrior Yang. Boom! Angin kencang muncul entah dari mana di lokasi, dan sayap pedang Zhou Yu pun muncul di belakang warrior Yang. 3 jenis benda spiritual langit dan bumi. Semua manusia pohon di lokasi memandang warrior Yang dengan tercengang. Warrior Yang berkata, lihatlah, aku benar-benar tahu. Aku tidak pamer kepada kalian, tapi aku hanya ingin memberitahu kalian bahwa meskipun roh aucoba kalian berharga, itu benar-benar tidak begitu berharga sehingga aku harus menggunakan cara jahat untuk mengambilnya. Aku tahu bahwa kali ini aku salah, katakan saja, bagaimana caranya agar kalian mau melepaskan mutiara ini. Jika kalian benar-benar tidak mau, jujur, aku hanya bisa melarikan diri. Kamu. Tubuh Jihan Su gemetar. Jenny Su melambaikan tangannya dan berkata, lupakan saja, tuan muda yang begitu hebat, kami, suku manusia pohon tidak mampu menyinggung tuan muda Yang. Roh aucoba ini akan diberikan kepada tuan muda Yang. Anggap saja untuk membalas kebaikan tuan muda Yang kepada suku manusia pohon. Jika itu orang lain, dia pasti tidak akan mengambil inisiatif untuk memberikan roh aucoba ini, tetapi untuk warrior Yang, dia tidak punya cara lain, tidak ada cara walau sedikit pun. Adegan di mana warrior Yang memenggal kepala Desmond Seng sebelumnya, dia tidak pernah lupa. Mendengar Jenny Su mengatakan ini, warrior Yang malah merasa sedikit tidak enak hati. Tidak punya cara lain, pada akhirnya dia hanya bisa menatap Siska Yin, berharap pihak lain bisa menemukan jalan keluar. Siska Yin melirik warrior Yang, lalu memandang Jenny Su, menunjuk warrior Yang, dan berkata, Jenny, apa pendapatmu tentang kekuatannya? Jenny Su tercengang, lalu melirik warrior Yang, merenung sejenak, lalu berkata, sangat kuat, aku pikir, di antara klan siluman, mungkin hanya sedikit yang dapat bersaing dengannya. Siska Yin tersenyum, lalu melihat sekeliling ke manusia pohon di sekitarnya, dan berkata, dia adalah kaisar pedang saat ini, bakatnya lebih baik dari leluhur pendiri sekte pedang ribuan tahun yang lalu. Aku dapat menjamin bahwa dalam waktu dekat, dia pasti bisa menjadi tak tertandingi seperti leluhur pendiri sekte pedang saat itu. Roh aucoba memang berharga, tetapi bagaimanapun juga, itu hanyalah benda mati. Apakah menurut kamu bantuan seorang supermaster masa depan itu lebih berharga, atau benda mati roh aucoba itu lebih berharga?
Manusia pohon di sekitarnya terdiam. Jika mereka tidak melihat warrior yang membunuh Desmond Seng dalam sekejap, mereka pasti tidak akan mempercayai kata-kata Siska Yin. Tetapi sekarang, tidak dapat disangkal bahwa manusia ini memang sangat kuat, dan yang paling penting adalah dia masih sangat muda, baru berusia 20-an. Siska Yin menatap Jenny Su dan berkata, "Jenny, kamu harus mengerti bahwa di antara suku manusia pohon tidak ada Master Alam Kaisar." Setelah mendengar ini, seluruh badan Jenny Su gemetar, dan dia mengerti apa yang dimaksud Siska Yin. Di dunia yang akan kacau ini, apa artinya jika suatu kelompok tidak memiliki Master Alam Kaisar, dan tidak memiliki kekuatan yang kuat atau perlindungan seorang Super Master? Itu berarti bahwa kamu dapat dihancurkan oleh orang lain kapan saja, atau diperbudak oleh kekuatan lain. Jenny Su terdiam. Pada saat ini, seberkas cahaya hijau perlahan memancar dari tubuh warrior yang, melihat cahaya hijau ini, Jenny Su menunjukkan kegembiraan di wajahnya, karena roh Aucuba sendiri yang berkomunikasi dengannya. Harus diketahui, ketika roh Aucuba berada di tangan neneknya, roh Aucuba jarang berkomunikasi dengan neneknya. Setelah beberapa lama, mata Jenny Su dipenuhi dengan keterkejutan. Ketika cahaya hijau menghilang, Jenny Su tidak ragu sama sekali, dan segera berkata, "Tuan muda yang, aku ingin suku manusia pohon kami berlindung pada kamu, mohon Tuan muda yang tidak menolak." Warrior yang tertegun. Tidak hanya warrior yang, tetapi juga Siska Yin, serta manusia pohon yang tak terhitung jumlahnya di lokasi, ikut tercengang. Bersambung.